Selamat datang di media edukasi video kami, Sumayasa Dum Edukasi, media pembelajaran asik, kreatif, dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi ilmu pengetahuan alam kelas 7, semester 2, bab 3, pencemaran lingkungan, part 1. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam belajar. Dan jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, dan share agar video ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Bab 3. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan. Manusia mempunyai keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Bagaimana caranya? Di antaranya dengan mendirikan pabrik-pabrik yang dapat mengolah hasil alam menjadi bahan pangan dan sandang. Pesatnya kemajuan teknologi dan industrialisasi berpengaruh terhadap kualitas lingkungan. Munculnya pabrik-pabrik yang menghasilkan asap dan limbah buangan dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Terjadinya perubahan lingkungan akan mempengaruhi keberadaan atau kelangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Makhluk hidup pada suatu lingkungan selalu tergantung antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, apabila ada salah satu komponen yang berubah, maka akan menyebabkan perubahan pada makhluk hidup lain yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Coba perhatikan kedua gambar berikut. Pada gambar pertama, daun yang jatuh ke sungai, dan pada gambar kedua, terlihat seorang anak yang membuang sampah ke sungai. Apa perbedaan dari kedua gambar tersebut? Cobalah cari perbedaan mengenai akibat yang ditimbulkan dari kedua kejadian tersebut. Pada gambar 3.1, beberapa daun jatuh dari pohon ke sungai. Daun-daun tersebut akan terbawa air sungai dan tidak menyebabkan bau dan air tetap jernih. Sedangkan pada gambar 3.2, sampah-sampah yang dibuang ke sungai akan menghambat arus sungai dan dapat menyebabkan bau yang tidak sedap dan menyebabkan air menjadi keruh. Hal ini akan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup yang berada di sungai. Pencemaran lingkungan merupakan satu dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan. Pencemaran lingkungan atau environmental pollution merupakan segala sesuatu baik berupa bahan-bahan fisika maupun kimia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai pada tingkat tertentu, yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Jadi, pencemaran lingkungan terjadi akibat dari kumpulan kegiatan manusia atau populasi dan bukan dari kegiatan perorangan atau individu. Selain itu, pencemaran dapat diakibatkan oleh faktor alam, contohnya gunung meletus yang menimbulkan abu vulkanik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pencemaran lingkungan dapat terjadi oleh aktivitas manusia seperti membuang sampah ke sungai dan oleh aktivitas alam seperti gunung meletus. Zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup disebut dengan polutan. Polutan ini dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, atau panas yang masuk ke dalam lingkungan. Kapan suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan? 1. Apabila kadarnya melebihi batas kadar normal atau di ambang batas. 2. Apabila berada pada waktu yang tidak tepat. 3. Apabila berada pada tempat yang tidak semestinya. Manusia tidak dapat mencegah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh faktor alam. Tetapi, manusia hanya dapat mengendalikan pencemaran yang diakibatkan oleh faktor kegiatan manusia itu sendiri, seperti limbah rumah tangga, industri, zat-zat kimia berbahaya, tumpukan minyak, asap hasil pembakaran hutan dan minyak bumi, serta limbah nuklir dan lain sebagainya. Pencemaran lingkungan dapat terjadi pada 3 hal. Yang pertama, pencemaran air. Yang kedua, pencemaran udara. Dan yang ketiga, pencemaran tanah. Namun pada video kali ini, kita akan membahas pencemaran pada air. Sementara untuk pencemaran udara dan pencemaran tanah, akan kita bahas pada video selanjutnya. Pencemaran air. Dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup selalu membutuhkan air, termasuk manusia.
Kita sangat membutuhkan air bersih untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk minum, mandi, mencuci, memasak, dan lain sebagainya. Salah satu ciri air bersih adalah tidak tercemar. Bagaimana air dikatakan tercemar? Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah, baik warna, bau maupun rasanya. Faktor penyebab pencemaran air. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pencemaran pada air. Yang pertama, pencemaran air akibat limbah industri. Limbah industri merupakan salah satu faktor yang paling besar dalam pencemaran air. Banyak pabrik yang membuang langsung limbah industri mereka ke perairan tanpa mengolahnya terlebih dahulu. Padahal, limbah industri mengandung sisa-sisa zat kimia yang sangat berbahaya bagi lingkungan. Yang kedua, pencemaran air akibat limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga dihasilkan dari aktivitas perumahan seperti rumah, pasar, perkantoran, rumah makan, rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya. Sampah rumah tangga mungkin terlihat sepele, namun sampah rumah tangga ini dapat menyebabkan pencemaran air yang signifikan. Yang ketiga, pencemaran air akibat limbah pertanian. Limbah dari sektor pertanian juga dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air. Kegiatan pertanian biasanya menggunakan obat-obatan pembasmi hama penyakit seperti pestisida, misalnya insektisida. Selain itu, kegiatan pertanian menggunakan pupuk, misalnya pupuk urea. Penggunaan pupuk yang berlebihan juga dapat menyebabkan suburnya ekosistem di perairan kolam, sungai, waduk, atau danau. Pupuk yang tidak terserap ke tumbuhan akan terbuang menuju perairan. Akibatnya, terjadi blooming alga atau tumbuh suburnya ganggang di atas permukaan air. Tanaman ganggang ini dapat menutupi seluruh permukaan air, sehingga mengurangi kadar sinar matahari yang masuk ke dalam perairan tersebut. Akibatnya, proses fotosintesis terganggu dan kadar oksigen yang terlalu dalam air menurun hingga merugikan makhluk hidup lain yang berada di dalamnya. Yang keempat, pencemaran air akibat limbah peternakan dan perikanan. Limbah dari sektor peternakan dan perikanan juga turut dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air. Adapun limbah peternakan dan perikanan ini berupa kotoran ternak dan sisa makanan ternak yang masih mengandung zat kimia. Yang kelima, pencemaran air akibat sampah. Salah satu faktor penyebab pencemaran air yang paling umum adalah sampah. Masih banyak masyarakat yang belum sadar akan kebersihan sehingga membuang sampah sembarangan. Misalnya membuang sampah di sungai. Tanpa disadari, hal tersebut dapat menyebabkan pencemaran air dan bencana lainnya. Dampak pencemaran air. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan pencemaran air dan dampak yang tidak menguntungkan bagi lingkungan, seperti hal-hal berikut ini. Yang pertama, penurunan kualitas lingkungan. Pembuangan bahan tercemar secara langsung ke dalam perairan dapat menyebabkan terjadinya pencemaran pada perairan tersebut. Misalnya pembuangan limbah organik dapat menyebabkan peningkatan mikroorganisme atau kesuburan tanaman air, sehingga menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam air. Hal ini menyebabkan berkurangnya kandungan oksigen terlarut dalam air, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem di dalamnya. Yang kedua, gangguan kesehatan. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai penyakit. Tidak menutup kemungkinan, di dalam air limbah tersebut mengandung virus dan bakteri yang menyebabkan penyakit. Air limbah juga bisa digunakan sebagai sarang nyamuk dan lalat yang dapat membawa vektor atau penyakit tertentu. Yang ketiga, pemekatan hayati. Coba kamu pikirkan apabila suatu perairan tercemar oleh bahan beracun itu dapat meresap ke dalam tubuh alga atau mikroorganisme lainnya. Selanjutnya, hewan-hewan kecil atau zooplankton akan memakan alga tersebut. Kemudian zooplankton akan dimakan oleh ikan-ikan kecil dan ikan besar akan memakan ikan kecil tersebut. Apabila ikan-ikan besar tersebut ditangkap dan dimakan oleh manusia, maka bahan beracun tersebut akan masuk ke dalam tubuh manusia itu sendiri. Yang keempat, gangguan pemandangan. Kadang-kadang air limbah mengandung polutan yang tidak mengganggu kesehatan dan ekosistem, tetapi mengganggu pemandangan kota. Meskipun air yang tercemar tidak menimbulkan bau, tetapi perubahan warna air dapat mengganggu pemandangan mata kita. Hal ini tentu mengganggu kenyamanan dan keasrian. Yang kelima, mempercepat proses kerusakan benda. Ada sebagian air limbah yang mengandung zat yang dapat diubah oleh bakteri anaerob menjadi gas yang dapat merusak seperti H2S. Gas ini dapat mempercepat proses pengkaratan pada besi. Agar terhindar dari hal-hal di atas, sebaiknya sebelum dibuang, air limbah harus diolah terlebih dahulu dan memenuhi ketentuan baku mutu air limbah. Cara penanggulangan pencemaran air.
Berikut ini beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi terjadinya pencemaran air. Yang pertama, pembuatan kolam stabilisasi. Dalam kolam stabilisasi, air limbah diolah secara ilmiah dan menetralisasi zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Kolam stabilisasi yang umum digunakan adalah kolam anaerobik, kolam fakultatif atau pengolahan air limbah yang tercemar bahan organik pekat, dan kolam maturasi, yaitu pemusnahan mikroorganisme patogen. Yang kedua, melalui IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Pengolahan air limbah ini menggunakan alat-alat khusus. Pengolahan ini dilakukan melalui 3 tahapan. Yang pertama, tahap primary treatment, merupakan pengolahan pertama yang bertujuan untuk memisahkan zat padat dan zat cair dengan menggunakan filter atau saringan dan bak sedimentasi. Yang kedua, secondary treatment, merupakan pengolahan kedua yang bertujuan untuk menghilangkan koloid dan menstabilasikan zat organik dalam limbah. Yang ketiga, tertiary treatment, merupakan lanjutan dari pengolahan kedua, yaitu penghilangan nutrisi atau unsur hara, khususnya nitrat dan fosfat, serta penambahan klor untuk memusnahkan mikroorganisme patogen. Yang ketiga, melalui pengolahan ekskreta. Ekskreta banyak terkandung dalam air limbah rumah tangga. Ekskreta banyak mengandung bakteri patogen penyebab penyakit. Jika tidak dikelola dengan baik, ekskreta dapat menimbulkan berbagai penyakit. Pengelolaan ekskreta dapat dilakukan dengan menampung dan mengolahnya pada jamban atau septic tanks yang ada di sekitar tempat tinggal, dialirkan ke tempat pengelolaan atau dilakukan secara kolektif. Pengelolaan ekskreta dapat dilakukan melalui beberapa jenis. Yang pertama, recycle atau pendaur ulangan. Misalnya untuk sampah yang dapat terurai dapat dijadikan kompos. Yang kedua, reuse, yaitu penggunaan ulang. Proses reuse dilakukan untuk sampah yang tidak dapat terurai dan dapat dimanfaatkan ulang. Misalnya botol bekas sirup dapat digunakan lagi untuk menyimpan air minum. Yang ketiga, reduce, adalah melakukan pengurangan bahan atau penghematan. Contohnya jika akan berbelanja ke pasar atau supermarket, sebaiknya dari rumah membawa tas. Yang keempat, repair, artinya melakukan pemeliharaan. Contohnya membuang sampah tidak sembarangan, terutama tidak membuang sampah ke perairan. Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan bersama kami Sumayasa Dum Edukasi. Ayo merangkum, apa yang sudah aku pelajari hari ini? Hari ini kita telah belajar mengenai beberapa hal, yaitu tentang pencemaran lingkungan dan pencemaran pada air. Pencemaran lingkungan merupakan satu dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan. Pencemaran lingkungan atau environmental pollution merupakan segala sesuatu baik berupa bahan-bahan fisika maupun kimia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Pencemaran lingkungan dapat terjadi pada air, udara, dan tanah. Dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup selalu membutuhkan air, termasuk manusia. Kita sangat membutuhkan air bersih untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk minum, mandi, mencuci, memasak, dan sebagainya. Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah, baik warna, bau maupun rasanya. Pencemaran air dapat diakibatkan oleh limbah industri, limbah rumah tangga, limbah peternakan, limbah pertanian, dan tumpukan sampah. Kuis Sumayasa Dum Edukasi. Jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang pencemaran lingkungan? Yang kedua, tuliskan definisi pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997. Yang ketiga, jelaskan hal-hal yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan. Yang keempat, jelaskan dampak dari pencemaran air bagi kesehatan manusia. Yang kelima, tuliskan hal-hal yang dapat dilakukan dalam upaya penanggulangan pencemaran air. Jangan lupa tulis jawabanmu pada kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, dan share. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.